Baik, Selamat sore, saya Ibu. langsung share screen saja ya. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya akan mulai. Tentang pengertian dan kriteria riset. Riset merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode ilmiah. Ada beberapa kriteria riset. Yang pertama, mampu memberikan pengertian atau pemahaman, kemudian mampu meramalkan. Jadi kalau Anda nanti mau menyusun sebuah riset, diharapkan riset tersebut mampu memberikan pengertian dan mampu meramalkan apa yang Anda ingin ramal atau prediksi. Jenis-jenis penelitian ini menurut beberapa ahli, menurut Cooper and Schlichter tahun 2003, jenis penelitian itu ada 4, yaitu reporting, deskriptif, explanatory, dan prediktif. Lalu menurut Spillane tahun 2008, jenis penelitian terdiri dari penelitian eksploratif, yaitu menggali secara lebih dalam tentang apa yang ingin Anda ketahui, kemudian penelitian pengembangan atau developmental, dan verifikatif. Lalu menurut Umas sekarang, itu yang Anda punya bukunya di LMS ya, ada 2 penelitian, yaitu jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Suara saya terdengar, teman-teman? Atau kurang keras? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Nah, perbedaan antara riset kuantitatif dan kualitatif dari segi data, untuk riset kuantitatif ini biasanya berbentuk angka, kemudian ada pengkodean, ukurannya dalam bentuk bilangan atau hitungan, dan variabel yang digunakan itu dapat dioperasionalkan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, datanya berbentuk deskripsi atau penjelasan, penggambaran, gitu ya. Kemudian berbentuk dokumen pribadi, catatan observasi di lapangan, dan pernyataan dari masyarakat setempat. Kemudian dari segi tujuan untuk riset kuantitatif ini biasanya menguji teori yang sudah ada, lalu memprediksi sesuatu, menunjukkan hubungan antar variabel, dan memperkuat fakta. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, ini biasanya bertujuan mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, mengembangkan teori dan kondisi di lapangan, serta menggambarkan kenyataan yang kompleks. Jadi ini perbedaan antara riset kuantitatif dan riset kualitatif dari segi data dan tujuan. Nanti pada saat Anda mau menyusun proposal, baik itu di MPA maupun skripsi ya, Anda bisa memilih riset kuantitatif ataupun riset kualitatif. Kemudian dari segi sampel.
Untuk riset kuantitatif ini biasanya membutuhkan sampel yang banyak dan luas, ya, dan sampel tersebut harus representatif atau mewakili populasi. Kemudian sampel tersebut juga merupakan kontrol terhadap variabel eksternal. Ya, ada kontrol terhadap variabel eksternal di luar variabel yang diteliti. Kemudian mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Ya, khususnya dalam indikator-indikator pernyataan atau pertanyaan yang menggambarkan atau mengukur variabel tersebut sebelum variabel tersebut diujikan dan diberikan kepada responden, maka pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas itu terkait dengan ketepatan ukuran, benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Tetapi kalau reliabilitas itu terkait dengan konsistensi jawaban dari responden yang mengisi kuesioner tersebut. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, ini biasanya sampelnya sedikit atau bahkan bisa 1 atau 2 sampelnya ya, dan biasanya tidak disebut sampel gitu ya. Kemudian tidak perlu representatif berdasarkan teori dan ada persyaratan khusus atau purposif terkait dengan narasumber, biasanya yang diwawancarai ataupun informan yang diwawancarai itu istilahnya, bukan responden. Lalu untuk teknik pengumpulan data, untuk penelitian yang kuantitatif, kita bisa melakukan pengumpulan data melalui teknik eksperimen, survei, dan kumpulan data yang sudah ada melalui data sekunder. Lalu untuk penelitian yang kualitatif, biasanya data dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi partisipatif, lalu wawancara terbuka, dan kajian dari dokumen dan artefak. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, saya lanjutkan dulu ya. Nah, riset yang Anda lakukan ini nanti merupakan riset ilmiah. Maka ada langkah-langkah riset untuk metode ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi isu atau topik. Kemudian, menjustifikasi ide atau isu. Anda diharapkan mampu meyakinkan orang lain bahwa ide atau isu yang Anda angkat itu menarik dan penting, ya, terutama ke dosen pembimbing skripsi Anda nanti. Kenapa Anda memilih topik itu dan kenapa topik atau isu itu menjadi penting untuk diteliti, menarik untuk diteliti. Jadi tidak asal gitu ya, tidak asal memilih isu atau topik. Tetapi ada hal-hal yang menarik dan hal-hal yang baru yang mungkin belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan tujuan, langkah yang ketiga menentukan tujuan dan manfaat dari riset. Untuk apa riset tersebut dilakukan dan apa kontribusi atau manfaatnya bagi pihak lain. Kemudian mengembangkan hipotesis, ini terutama untuk penelitian-penelitian memprediksi ya, yang menggunakan hipotesis atau dugaan sementara, ya, khususnya untuk penelitian kuantitatif. Lalu merancang atau mendesain riset tersebut, misalnya riset tersebut menggunakan pendekatan apa, kuantitatif atau kualitatif, kemudian kapan akan dilakukan, tempatnya di mana, subjek penelitiannya siapa, dan seterusnya.
Lalu mengumpulkan data, tadi di atas sudah dijelaskan, cara mengumpulkan data dibedakan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif mungkin bisa melalui survei, ya. Sedangkan untuk atau data sekunder juga bisa. Sedangkan untuk penelitian kualitatif bisa melalui wawancara terbuka, observasi, ya. Kemudian pendapat masyarakat setempat dan seterusnya. Kemudian menganalisis data dan hipotesis. Setelah hipotesis tersebut dikembangkan, kemudian diuji dan dianalisis. Setelah itu membuat ringkasan, evaluasi dan diskusi hasil pengujian, serta menyimpulkan hasilnya. Kemudian setelah kita menyimpulkan hasilnya, lalu kita menunjukkan keterbatasan dan halangan-halangan riset. Jadi tidak ada riset yang sempurna, ya. Maka di dalam riset biasanya ada keterbatasan penelitian atau halangan-halangan yang tidak bisa dilakukan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya dari keterbatasan dan halangan-halangan atau hambatan riset yang ada, penulis mengusulkan atau peneliti mengusulkan perbaikan-perbaikan untuk riset berikutnya. Jadi ini ada 10 langkah pada saat Anda akan membuat riset atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Lalu penelitian yang baik itu seperti apa? Yaitu penelitian yang tujuan, maksud, masalah penelitiannya itu dapat didefinisikan secara jelas. Kemudian prosedur penelitiannya diuraikan dengan rinci. Desain dari prosedur penelitian ini harus dinyatakan secara seksama. Lalu semua kekurangan dalam desain penelitian ini harus dilaporkan dengan jujur. Ya, jadi jangan ditutup-tutupi, tetapi sebaiknya dilaporkan dengan jujur apa kelemahan dari riset tersebut. Kemudian analisis data ini harus lengkap dan memadai, serta metode analisis yang dipakai harus sesuai. Lalu kesimpulan ini harus dibatasi sesuai dengan data yang dikumpulkan. Jadi kita tidak perlu menarik kesimpulan dari hal-hal yang tidak diuraikan di depan atau tidak Anda teliti, ya, tidak ada dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang Anda susun sebelumnya. Kemudian yang terakhir, peneliti harus berintegritas, ya, harus jujur, jangan menggunakan data palsu, tidak boleh menjiplak penelitian atau hasil penelitian orang lain, copy paste dan lain sebagainya. Ya, sekarang banyak alat yang digunakan untuk melihat kemiripan suatu penelitian dengan penelitian lain sebelumnya, ya. Ada tes Turnitin, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini bisa untuk membantu penulis melihat apakah penelitian yang dibuat itu sama dengan penelitian sebelumnya atau tidak. Anda boleh mengutip penelitian terdahulu atau sebelumnya, tetapi dengan menggunakan bahasa Anda sendiri.
ya, dengan cara mengparaphrase ya, atau memparafrase gitu ya. Jadi misalnya kalimat aktif itu bisa Anda ubah menjadi kalimat pasif, tetapi dengan ide atau gagasan yang masih sama. Misalnya, kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan di masyarakat. Anda bisa mengubah kalimat tersebut dengan tanpa mengubah arti atau ide menjadi keresahan masyarakat ditimbulkan atau muncul karena adanya kenaikan BBM. Ya, kalimat yang digunakan berbeda, tetapi makna atau artinya masih sama. Nah, itu nanti yang bisa Anda lakukan untuk memparafrase penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan topik yang sama. Ada beberapa isu etis dalam penelitian. Yang pertama perlu diperhatikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perlu menjaga kesejahteraan maupun keselamatan peserta penelitian, organisasi asal klien, teman sejawat maupun diri peneliti sendiri. Jadi pada saat Anda meminta orang lain untuk menjadi responden ataupun narasumber, maka peneliti wajib menjaga keselamatan atau menjamin kesejahteraan dari responden tersebut. Kemudian perlu dipertimbangkan kemungkinan dampak negatif penelitian. Ya, kemungkinan penelitian yang Anda lakukan itu apakah menimbulkan dampak negatif, misalnya untuk lingkungan sekitar atau untuk para responden sendiri, dan itu perlu dipertimbangkan. Jika dampak negatifnya terlalu besar dan berisiko, sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan. Nah, yang berikutnya terkait dengan manajer vs peneliti ini, misalnya di dalam suatu perusahaan atau organisasi ada Departemen Research and Development atau R&D. Departemen R&D ini biasanya terdiri dari para peneliti ya untuk mengembangkan perusahaan secara internal. Nah, peneliti di dalam Departemen R&D ini sering dianggap sebagai suatu ancaman bagi manajer. Seharusnya manajer tidak seperti itu. Seharusnya menjadi fokus penelitian itu bukan pada promosi karir manajer, tetapi pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan. Kemudian kualitas interaksi antara manajer, karyawan perusahaan, dan peneliti ini sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Jadi harus ada interaksi dan dukungan
di antara ketiga pihak, baik itu manajer, karyawan perusahaan, dan peneliti. Sehingga hasil dari penelitian itu dapat menjawab masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Berikut perbedaan antara peneliti internal dan peneliti eksternal. Untuk peneliti internal ini biasanya berasal dari dalam perusahaan, tadi yang saya katakan, bagian dari Departemen Research and Development. Kemudian, biasanya dapat dengan mudah diterima dan dipercaya, karena orang dalam ya. Lalu mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui struktur, filosofi, dan iklim organisasi, serta pembagian tugas dan fungsi dalam organisasi. Kemudian, peneliti internal ini dapat membantu mengimplementasikan dan melaksanakan rekomendasi yang diajukan setelah penelitian selesai. Karena apa? Karena mereka sudah kenal baik dengan manajer dalam perusahaan ya, dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya relatif lebih murah daripada harus membayar peneliti dari luar perusahaan. Dan biasanya yang dilakukan oleh peneliti internal ini terkait dengan masalah yang relatif sederhana. Sedangkan peneliti eksternal ini biasanya berasal dari luar perusahaan, sehingga perlu penyesuaian dan waktu yang lebih lama. Peneliti eksternal juga memiliki banyak pengalaman di bidang atau berbagai industri lain, punya banyak kesempatan untuk belajar dan terus menerus tentang bidangnya. Kemudian juga teknik penelitian yang digunakan biasanya up to date. Nah, setelah penelitian selesai, ini biasanya penelitian eksternal tidak bisa membantu implementasi atau pelaksanaannya, kecuali ada ongkos tambahan. Ya, ini biasanya berbeda dengan peneliti internal. Biayanya lebih mahal dan masalah yang diteliti ini biasanya masalah yang rumit atau kompleks. Untuk slide pertama selesai, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan, bisa raise hand. Halo, tidak ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan, Clara. Alfonsa, Bu. Oh, Alfonsa, silahkan. Iya kan, jadi itu ada peneliti internal dan eksternal kan ya, Bu. Nah, Ya, gunanya peneliti eksternal itu apa ya, Bu? baik. Biasanya penelitian eksternal itu membantu masalah-masalah kompleks yang belum bisa diteliti oleh peneliti internal. Karena peneliti eksternal biasanya memiliki pengetahuan, pengalaman yang lebih luas di berbagai industri, ya, dibandingkan dengan peneliti dari internal perusahaan. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Halo? Baik, kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan slide berikutnya ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Halo? Bu. Berikutnya adalah proses riset. Tahap-tahap riset ini biasanya dimulai dari masalah penelitian. Jadi, yang pertama kali harus Anda temukan atau cari yaitu masalah. Karena kalau tidak ada masalah penelitian, apa yang akan Anda teliti itu akan menjadi sulit, ya. Jadi Anda perlu menemukan masalah karena masalah tersebut harus diselesaikan. Maka muncul namanya masalah penelitian. Dari masalah penelitian itu lalu timbul pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian Anda terus mengeksplorasi, menggali lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dari eksplorasi tersebut tentu Anda juga perlu membaca tinjauan literatur, buku-buku teori yang ada, ya, khususnya teori ilmiah atau literatur ilmiah tentang masalah dan pertanyaan yang menjadi pertanyaan investigatif Anda. Setelah itu kemudian dirancanglah penelitian, lalu dari rancangan penelitian atau desain penelitian tersebut, jika Anda melakukan penelitian kuantitatif, Anda mulai merencanakan sampling. Sampling itu diambil dari populasi. Anda nanti bisa memilih berbagai macam pendekatan sampling, ya. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Itu di bukunya Sugiono Anda bisa lihat di sana ada semua, ya. Ada snowball sampling dan macam-macam lagi, masih banyak. Kemudian untuk anggaran nilai penelitian ini juga perlu Anda rancang, gitu ya. Anda tentukan untuk penelitian itu kira-kira menghabiskan dana berapa. Misalnya untuk penelitian sekunder yang membutuhkan data di pasar modal, gitu ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kalau yang berbayar tentu saja Anda harus menghitung berapa data yang Anda perlukan dalam jangka berapa tahun, ya, itu memerlukan dana yang tidak kecil, ya. Kemudian penilaian penelitian, lalu Anda mencoba memutuskan alat penelitian yang akan Anda gunakan itu apa. Anda menggunakan kuesioner atau Anda melakukan wawancara kepada para narasumber. Setelah Anda tentukan alat uji coba penelitian, Anda mulai bergerak mengumpulkan data. Kemudian setelah data diperoleh, melakukan analisis dan interpretasi dari data yang diperoleh tersebut, lalu membuat laporan hasil penelitian. Ini adalah tahap-tahap dari riset. Perumusan masalah penelitian, ya. Bisa jadi masalah dalam penelitian itu muncul dari pertanyaan manajemen. Ya, ini tadi terkait dengan pembahasan sebelumnya, ya. Jika itu penelitian dilakukan di dalam organisasi. Pertanyaan manajemen ini maka muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan investigatif, ya, yang berupa penyelidikan, lalu pertanyaan-pertanyaan tentang cara mengukur variabel-variabel yang memang mempengaruhi hal-hal yang terjadi dalam perusahaan tersebut, ya. Kita bisa melakukan studi eksploratif atau penjajakan, yaitu dengan cara memeriksa konsep dan sistem yang akan dipakai dalam penelitian, kemudian meneliti kembali pertanyaan-pertanyaan investigatif yang muncul untuk menggali lebih jauh pertanyaan terhadap kedua dan ketiga. Kemudian memastikan hipotesis telah memenuhi uji kualitas jika menggunakan hipotesis, ya. Dan yang keempat, menentukan bukti-bukti yang perlu dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang beragam. Lalu menentukan batasan penelitian. Anda perlu membedakan, ya, antara batasan penelitian dengan keterbatasan penelitian. Kalau batasan penelitian, di sini Anda membatasi masalah yang akan Anda bahas atau yang akan Anda teliti.
mungkin masalah tersebut sangat luas, lalu Anda memfokuskan pada suatu masalah tertentu. Itu yang dinamakan dengan batasan penelitian. Tetapi kalau keterbatasan penelitian itu artinya ada hal-hal yang menjadi halangan atau kendala dari peneliti, kekurangan karena ketidaksempurnaan penelitian, itu Anda jabarkan atau Anda tuliskan di bagian belakang ya setelah kesimpulan. Jadi perbedaan antara batasan penelitian dan keterbatasan penelitian itu seperti itu. Kemudian untuk etika penelitian bisnis, kenapa harus ada etika penelitian bisnis? Ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa tidak ada pihak yang dilukai atau menderita sebagai konsekuensi penelitian. Ya. Contoh hal yang tidak etis, misalnya rahasia responden disebarluaskan tanpa izin dari mereka. Dulu itu pernah ada penelitian yang cukup menghebohkan di Jogja ya. Jadi waktu itu yang menjadi responden itu mahasiswa. Penelitian itu ingin melakukan apa istilahnya survei, yaitu berapa mahasiswa di Jogja yang sudah di perguruan tinggi tertentu gitu ya, yang sudah melakukan hubungan di luar nikah sebelum menikah ya. Itu kan di situ pasti ada data dan lain sebagainya. Nah, itu harus menjadi rahasia dari peneliti, tidak boleh disebarluaskan, misalnya seperti itu, tanpa izin dari mereka. Kemudian peneliti menipu dalam laporan hasil. Mungkin seharusnya hasilnya tidak seperti itu, tetapi dimanipulasi sehingga hasilnya berubah. Atau memanipulasi data, ini juga tidak diizinkan, termasuk melanggar etika penelitian. Kemudian penelitian menipu responden. Peneliti menipu responden, ya. Dia mengatakan seharusnya responden seperti ini, tetapi ternyata diperlakukan berbeda atau datanya mungkin digunakan untuk kepentingan lain. Ya, itu termasuk menipu responden. Kemudian peneliti menggunakan kwitansi palsu jika ini misalnya penelitian didanai oleh lembaga tertentu atau merupakan hibah penelitian, dia menggunakan kwitansi palsu untuk memperoleh dana penelitian. Kemudian peneliti kurang bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditelitinya. Itu adalah hal-hal yang tidak etis yang sering dilakukan oleh peneliti. Nah, perlakuan yang etis yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti terhadap responden itu yang pertama adalah perlindungan terhadap hak-hak responden atau klien. Ya, sebaiknya kalau melakukan penelitian, kalau memang nama itu tidak penting gitu ya, itu tidak perlu ditanya namanya siapa. Demikian juga jenis kelamin, kalau memang itu tidak diteliti sebagai variabel kontrol, juga tidak penting ya ditanyakan laki-laki atau perempuan, kecuali jenis kelamin ini akan mempengaruhi hasil penelitian Anda. Kemudian melakukan debriefing atau apa istilahnya, penjelasan secara garis besar di awal ya kepada responden. Apa yang sebenarnya akan direncanakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Lalu peneliti yang etis ini biasanya memberikan jenis data yang akan digunakan dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai yang disepakati dengan responden atau klien. Peneliti yang etis harus menjaga integritas penelitian dan tidak diperkenankan melanggar peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah ataupun peraturan hukum lain meskipun atas permintaan klien. Ya, kalau itu merupakan penelitian eksternal yang melakukan penelitian di dalam perusahaan. Nah, standar profesional peneliti, ada kode etik penelitian juga ya, yaitu jaminan untuk mendapatkan persetujuan lengkap dan resmi atau konsen dari responden yang berpartisipasi dalam penelitian secara bebas. Jadi dalam penelitian-penelitian, terutama yang terkait dengan
kesehatan jiwa, mental, gitu ya, keselamatan secara jasmani maupun rohani itu biasanya ada yang namanya informed consent. Jadi responden atau sering disebut juga dengan partisipan itu diminta untuk mengisi pernyataan apakah mereka akan terus mengikuti proses penelitian itu sampai selesai dan bersedia menjadi responden atau berhenti di tengah jalan ya dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, telah analisis risiko taksiran manfaat, yaitu penelitian harus aman bagi responden. Ya, tidak mencelakai jiwa, mental, dan seterusnya dari responden. Nah, di situ ada regulasi yang mengatur, kemudian proses penelitian melindungi kepentingan umum dan profesi yang diatur oleh kode etik. Kode etik mengatur perilaku secara spesifik dan dapat dilaksanakan adanya sanksi atau denda. Bahasan kedua selesai, apakah ada pertanyaan? Halo? Bu, Iya, mau bertanya, Bu. iya, Clara ya. Michelle, Bu. 045. Michelle. Oh, bentar. Silakan Michelle. Iya, Bu. Tadi terkait yang studi eksploratif itu atau penjajakan, apakah itu wajib dilakukan seseorang jika akan melakukan riset, Bu? Terus tadi kan juga disebutkan ya di poin ketiga, itu memastikan hipotesis telah memenuhi uji kualitas jika menggunakan hipotesis. Nah, berarti apakah dimungkinkan kalau studi eksploratif ini tidak menggunakan hipotesis, Bu? Oke. Biasanya, ya terima kasih Michelle untuk pertanyaannya. Untuk eksploratif atau eksplorasi penjajakan ini biasanya banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif. Jadi dia mengeksplor fenomena yang ada, kemudian digali lebih dalam lagi dengan melakukan wawancara terbuka, baik itu kepada masyarakat setempat atau narasumber yang terkait dengan apa yang ingin diteliti. Jadi penjajakan atau eksploratif ini kebanyakan sebagian besar dilakukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif. Lalu untuk uji kualitas data. Nah, untuk uji kualitas data ini sebaliknya ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, karena di situ biasanya dengan pendekatan kuantitatif terutama yang terkait dengan mengukur semacam perilaku gitu ya, motivasi, lalu misalnya gaya kepemimpinan, kinerja dan lain sebagainya itu kan biasanya menggunakan skala Likert ya untuk mengukur sejauh mana motivasinya gitu ya. Misalnya kemarin sudah saya jelaskan, misalnya menggunakan 5 poin skala Likert mulai dari sangat setuju, netral, tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Nanti diolah semua hasil dari jawaban responden yang ada di Excel lalu dimasukkan di dalam program SPSS misalnya menggunakan regresi atau korelasi. Nah, situ akan muncul hubungan antar variabel itu seperti apa. Nah, sebelum pertanyaan-pertanyaan tersebut disebarkan kepada responden, maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel tersebut, misalnya untuk mengukur motivasi, gitu ya. Anda misalnya ingin mengukur tentang motivasi, itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas di sini dimaksudkan agar pertanyaan yang digunakan atau bisa bentuk pernyataan, bukan tanda tanya ya, atau pertanyaan, itu memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.
Ya, saya contohkan misalnya mungkin di pertemuan pertama ya. Misalnya Anda ingin mengukur tinggi badan seseorang, tentu saja tidak menggunakan termometer. Ya, kalau menggunakan termometer berarti alat ukurmu itu salah. Tetapi kalau mau mengukur suhu badan baru menggunakan alat ukur. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jangan sampai Anda ingin mengukur tentang motivasi tetapi Anda menggunakan alat ukur misalnya kepuasan. Itu kan berbeda. Oleh karena itu, agar pertanyaan-pertanyaan yang Anda gunakan untuk mengukur motivasi tersebut memang benar-benar untuk mengukur motivasi, maka perlu diuji validitasnya. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini biasanya diuji setelah mendapat jawaban dari semua responden, lalu di situ akan terlihat konsistensi jawaban responden itu seberapa. Semakin reliable atau dapat diuji kebenarannya itu jika jawaban dari responden itu konsisten. Oleh karena itu, untuk penelitian kuantitatif, khususnya yang terkait dengan keperilakuan, ya, itu biasanya menggunakan indikator pertanyaan atau pernyataan yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Itu yang dinamakan uji kualitas data. Sudah menjawab belum ya, Michelle? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Jessie? Iya, Bu, saya mau bertanya. Tadi Jessie, kan suaramu nggak kedengeran ya? Bisa lebih keras, Jess? apakah sudah kedengaran, Bu? Sudah. Ingin bertanya, Bu, tadi kan kalau misal Mute, Jess. iya, Bu. Ya. Jadi kan tadi kalau misalnya contoh hal yang tidak etis tuh kan peneliti menggunakan kwitansi palsu kan, Bu. Nah, apakah dalam penelitian tuh semuanya harus menggunakan kwitansi ya, Bu, tetepan? Atau juga ini, Bu, gimana sih, Bu, cara ngebedain kwitansi asli sama yang palsu? Apakah dikasih materai atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Jessie. Ini berlaku jika, maaf, depan saya ada yang ngelas. Jadi, ini berlaku misalnya Jessie mau mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan dana atau hibah, ya, misalnya gitu. Jadi, untuk mendapatkan dana penelitian kan tentu saja seorang peneliti harus membuat anggaran penelitian. Nah, pada saat penelitian itu sudah selesai, kan tentu saja diminta laporan penelitian termasuk laporan penggunaan anggaran. Ya, kemudian dana yang keluar tersebut dipertanggungjawabkan habisnya berapa dan seterusnya. Yang dimaksud kwitansi palsu di situ bahwa kwitansi tersebut dibuat tetapi sebenarnya dana tersebut tidak dikeluarkan atau dikeluarkan untuk hal yang lain. Paham maksud saya? Iya, Atau paham. misalnya gini, misalnya itu membutuhkan konsumsi, oh ternyata kwitansinya itu kosongan minta ke penjual makanan atau restoran yang dia kenal kemudian diisi sendiri gitu misalnya. Itu juga termasuk kwitansi palsu. Nah itu sebenarnya yang lebih tahu adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu dianggap melanggar etika jika peneliti sudah tahu bahwa itu tidak dikeluarkan tetapi dicatat dan dijadikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bu, mau bertanya. Ya, siapa, Deborah apa Cindy? Cindy, Bu. Ya, silakan Cindy.
Masih mute? Ya, Suara saya terdengar, Bu. jelas. Saya ingin bertanya, Bu, yang pada perumusan masalah penelitian itu apa bedanya dengan pertanyaan penelitian itu sama atau beda ya, Bu? Saya masih bingung di situ, Bu. Oke, baik. Nah, ada penelitian yang biasanya urutan pertama kan pendahuluan. Di dalam pendahuluan, bab pertama itu ada latar belakang masalah. Kenapa masalah itu menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Lalu muncul namanya rumusan masalah. Nah, sebenarnya kalau menurut jurnal-jurnal, terutama jurnal-jurnal berbahasa Inggris ya, jurnal internasional, rumusan masalah itu menunjukkan masalah yang ingin diteliti itu apa. Nah, baru di dalam rumusan masalah tersebut muncul namanya pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tapi ini agak berbeda modelnya di skripsi kita. Kita tidak menggunakan istilah pertanyaan penelitian, tetapi langsung rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan penelitian. Jadi sebenarnya hampir sama, ya. Tetapi kalau ditanya perbedaannya sebenarnya rumusan masalah itu terkait masalah secara garis besar atau secara umum yang ingin diteliti, baru kemudian secara rinci dijabarkan di dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apakah bisa dipahami, Cindy? Berarti kalau untuk rumusan masalah itu kayak fokus utamanya gitu ya, Bu? Jadi masalah yang ingin diteliti apa? Seharusnya kalau rumusan masalah bentuknya bukan dalam pertanyaan. Oh iya. Ya, misalnya masalahnya apa? Terdapat kecurangan di perusahaan X. Nah, itu masalahnya. Lalu pertanyaan penelitiannya, apa penyebab kecurangan tersebut? Di bagian mana kecurangan tersebut terjadi? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang secara rinci mengacu pada masalah yang dihadapi. Oh ya, paham, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Oke, tapi nanti di skripsi kita, di pedoman skripsi kita, rumusan masalah itu sudah langsung dalam bentuk pertanyaan, ya. Tetapi kalau di jurnal-jurnal internasional, beberapa jurnal itu rumusan masalah dibedakan dengan pertanyaan penelitian atau research question, ya. Begitu, siapa? Cindy? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, sudah cukup. Saya akhiri pertemuan kita sore hari ini ya. Minggu depan mudah-mudahan saya sudah sehat kembali dan kita bisa bertemu lagi di kelas. Baik teman-teman, terima kasih